wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak, Ibu, sahabat Majelis Taklim Al-Barokah yang Allah muliakan. Dengan izin Allah kita semua pada bisa hadir yang bisa hadir hari ini. Ya. Mari kita berusaha untuk menyisihkan waktu, kesempatan sebisa mungkin, semampu kita. Karena segala sesuatu itu kan harus ada dipaksakan kan gitu. Apapun sebenarnya berbuat buruk juga dipaksakan sebenarnya mah. Akhirnya jadi ketagihan. Berbuat baik juga dipaksakan. Nah, anu ngarokok teh dipaksakan dah tadi masuk batuk ya. Panas ke dia teh. Tapi kulantaran dipaksakan jadi we biasa. Jadi untuk suatu yang madorot juga sebenarnya awalnya dipaksakan gitu. Asli nama gitu. Tapi sekarang kita nggak nyadar kalau itu teh dipaksakan. Orang pakai narkoba kan tuh ujug-ujug ketagihan, dipaksakan heula, diwawalan ku batur. Meren teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin meren, kan gitu. Diwawalan heula, kan gitu. Dipaksakan tuh enak, lama-lama. Nah, jadi memang sebenarnya kebaikan itu Bapak Ibu sahabat-sahabat ya kudu dipaksakan gitu. Kalau tidak dipaksakan ada mau biasa, nggak akan bisa. Alhamdulillah malam ini kita bisa tanda petik berjuang memaksakan diri untuk menambah ilmu kita. Jadi kalau majelis taklim itu bisa membuat yang tidak tahu jadi tahu, bisa yang ragu menjadi yakin, ya, atau yang sudah yakin semakin yakin, kan gitu. Ilmu mah di mana-mana gitu. Yang masih samar menjadi jelas, yang tidak tahu menjadi tahu, atau yang tahu semakin tahu gitu. Ilmu mah kan ilmu apapun di mana-mana pasti begitu, termasuk juga ilmu agama. Ya, kebayang tuh Kang Rifka itu dari mulai bujangan Pak Yoga, Bu Febi, mulai bujangan. Aina teh kudu nama udah menggantikan saya di Radio OS sebenarnya. Kan gitu. Dari mulai bujangan ya kan gitu. Nah, sampai sekarang anaknya udah bujang, ya kan? Nah, berarti kan pastilah ada yang diulang lagi, ada yang lupa, ingat lagi, ada yang ragu jadi yakin, dan ada bagian yang tidak tahu jadi tahu. Itu mas sudah karakter dunia ilmu seperti itu. Nah, apalagi hari ini ya teman kita Bu Febi yang akan mengulas persoalan muamalah, persoalan yang ada kaitan dengan kehidupan kita. Dan kemarin ada rumus yang sangat penting untuk kita hafalkan, al aslu fil muamalati al ibahah illa madalla dalilun ala nahyi, dengan redaksi yang agak sedikit berbeda-beda ya, tapi intinya sama. Pada prinsipnya dalam urusan muamalah itu boleh, tinggal cari dalil yang melarangnya gitu. Tapi kalau urusan ibadah mahdoh, prinsipnya tidak boleh sampai ada dalil yang menyuruh. Jadi rumusnya berbeda begitu. Dan rumus yang disampaikan oleh Bu Febi kemarin itu rumus keluasan agama. Urusan muamalah itu kan urusan yang sangat luas, berkembang, bertumbuh. Ya. Maka rumusnya sangat hebat sekali. Prinsip nama boleh. Tinggal nanti dicari. Ada dalil yang melarang nggak? Begitu ada dalil yang melarang, nah itu jadi rambu. Bagian yang boleh itu, rambu-rambunya yang tidak boleh apa? Nah, gitu. Nah, jadi hari ini kita akan meneruskan teman-teman sekalian pembahasan muamalah yang nanti disampaikan oleh Bu Febi, dan nanti kita diskusi setelah beliau menyampaikan materi. Terima kasih. Mangga Bu Febi. Baik, terima kasih Pak Am. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Waalaikumsalam. Pak Am, yang saya hormati, malam ini Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mungkin di beberapa tempat kita sedang hujan ya, jadi saat-saat yang bagus ini kita berdoa, kita juga thalabul ilmi, mudah-mudahan
kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Am dan juga Akang Teteh untuk sharing sedikit menyambung apa yang sudah disampaikan bulan lalu. Kalau bulan lalu itu materi kita adalah tentang pengenalan riba. Nah, kali ini kita akan lanjutkan tapi mungkin lebih ke sekilas ya tentang akad-akad muamalah dan aplikasinya. Saya izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas tentang sekilas akad-akad muamalah dan aplikasinya. Nah, mungkin kalau Akang Teteh mungkin sudah mengenal ya, sudah mendengar gitu ya, akad, terus sudah mendengar juga kata-kata muamalah. Nah, sekarang kita walaupun minggu lalu tuh kita baru di permukaan saja ya, kita baru membahas tentang rumus basic untuk muamalah. Kemudian kita juga membahas tentang riba supaya paling tidak kita tuh bisa mengenali gitu yang namanya riba itu seperti apa. Kemudian yang bulan lalu kita bahas itu apakah bunga bank itu haram? Ya, mudah-mudahan sudah clear ya bagi Akang Teteh semuanya. Nah, sebelum saya mulai, insya Allah ini kita akan mulai dengan doa ya, satu doa Akang Teteh, karena kan kita ini semua akan belajar ya Thalabul Ilmi. Maka kita akan mulai dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya juga mau lanjutin pakai disclaimer nih Akang Teteh ya, bahwa mungkin materi bahasan ini memang sangat disederhanakan. Karena seperti tadi kata Pak Am, yang namanya fikih muamalah itu sangat luas dan detail gitu ya. Jadi materi malam ini sangat disederhanakan dan kemungkinan memang tidak mengikuti sistematika yang baku gitu ya. Jadi kita mengambil bagian-bagian yang esensial saja, tetapi semoga materi ini menjadi wasilah yang akan mendorong keinginan lebih lanjut untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Siapa tahu nanti mungkin ada Akang Teteh yang karena ini jadi minat pengen belajar fikih atau minat pengen belajar lebih lanjut tentang tafsir insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan dari Akang Teteh akan muncul nanti para ahli-ahli yang membahas bisa dikombinasikan juga dengan keahlian masing-masing dari Akang Teteh sekalian sehingga lebih banyak lagi nanti yang akan mengenal ilmu-ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya juga mohon maaf ini berikutnya. Waktu kemarin setelah bulan lalu setelah acara tuh Kang Rifka menyampaikan ke saya gitu. Ada yang nitis siapa gitu ya, karena mungkin pada tahunnya saya istrinya Kang Yoga gitu, istrinya bos gitu. Tapi mungkin kalau secara profesional mungkin belum diperkenalkan. Jadi saya Feby, Elsa Febiola Arianti, kemudian saya itu sudah jadi financial educator dan advisor sejak tahun 2004. Kemudian, dan itu lebih ke hobi ya, karena saya dulu belajar tuh sebenarnya untuk keperluan diri sendiri aja. Kalau pendidikan, saya sarjana ekonomi Universitas Parahyangan Bandung, kemudian MSCIS dari Regis University di Denver, Colorado, terus MM di Paramadina Graduate School, itu keuangan dan bisnis syariah, dan mohon doanya ini yang sedang berjalan on progress adalah Magister Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kalau secara karir saya memang dari bidang keuangan ya, saya Fund Manager Equity Dana Pensiun Bank Indonesia sampai 2011, hobi nulis juga, jadi pembicara, trainer dan blogger juga. Kemudian ya karena saya dari 2004 jadi Certified Financial Educator dan Advisor, ternyata diapresiasi tahun 2016 oleh Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia itu sebagai perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia, alhamdulillah. Kemudian kalau sekarang kegiatan saya apa? Saya Dewan Pengawas Syariah di beberapa perusahaan aset manajemen di Jakarta. Kemudian saya juga pemegang sertifikasi ahli syariah pasar modal dari OJK dan pemegang sertifikasi pengawas syariah dari BNSP RI. Nah itu mungkin biar nanti nggak simpang siur lagi ya Kang Rifka ya, ada yang nyangkain saya orang Depak katanya.
ada yang nyangkain saya Iya. apa, jadi mudah-mudahan Iya tidak betul, simpang kemarin siur. tuh harusnya dikenalkan kapasitasnya. Kenapa saya mempercayai beliau ya? Karena tahu kapasitasnya gitu. Tapi Iya. aya oge nu saha cenah Febi teh pamajikanna yoga cenah kan. Nah, jadi Kalau itu memang yang utama, Pak. ya itu yang utama. Yang ini kan hobi ya Bu Febi ya, Betul, hobi. betul. Ya, Fardu kifayah kalau yang ini. ya betul, betul. Karena memang kita kan punya prinsip yang berbicara itu yang ahli pada bidangnya gitu. Maka kenapa saya minta Bu Febi, karena saya sudah tahu track record dalam bidang ini gitu. Malah saya mah tidak memegang apa sertifikasi Bu Febi ya gitu. Mangga Bu. Baik, hatur nuhun Pak Am. Terima. Baik, Kang Teteh sekalian, kalau malam ini kita akan bahas ada 3 topik bahasan ya. Itu yang pertama, karena kita akan bicara akad, pasti kita harus bicara tentang definisi rukun dan syarat daripada akad. Kemudian bagian kedua kita akan bicara tentang, kita akan mengenali sekilas ya, biar nanti Akang Teteh nggak asing gitu mendengar apa itu akad-akad dalam muamalah. Kemudian di bagian ketiga kita akan membicarakan sedikit tentang beberapa akad yang memang sering digunakan dan aplikasinya itu seperti apa. Baik, kita akan mengawali ya, kita biasa mengawali ini dengan ayat Al-Quran. Ya, ada 2 ayat yang akan mengawali bahasan kita. Yang pertama ini dari Quran surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Ini yang pertama ya dari surat Al-Maidah ayat 1. Kemudian yang kedua ini adalah di surat Ali Imran ayat 76. Bala Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi sebenarnya artinya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi janji dan sifat takwa itu digandengkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 76. Jadi di sini kelihatan betapa Al-Quran itu mengamanahkan kepada kita untuk menganer janji gitu ya. Dan ini akan nyambung dengan bahasan kita malam ini yaitu tentang akad. Baik. Yang pertama, definisi rukun dan syarat akad. Jadi mungkin Akang Teteh kalau kita bicara tentang fikih muamalah, fikih itu kan hukum ya, jadi hukum muamalah. Kalau kita ulang lagi dari bahasan kita bulan lalu, yang namanya fikih muamalah itu adalah bagian dari hukum Islam yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga. Di dalamnya itu sangat luas sekali, gitu ya. Ada fikih siasah, politik, ada fikih jinayah, hukum pidana, ada fikih munakahat, pernikahan, itu ada fikih ada fikih almal ya, yang muamalah maliyah yang berhubungan dengan harta dan lain-lain. Jadi seperti kalau boleh saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Am bulan lalu, kalau fikih muamalah ini banyak urusannya gitu, luas sekali karena mencakup semua kehidupan kita dalam kita berinteraksi dengan manusia lain di dunia ini. Nah, kalau kita lihat definisi akad atau kalau di Al-Quran disebutnya al-uqud gitu ya, itu kalau menurut bahasa itu ada 3 arti. Ada 3 arti yang terkandung dalam al-uqud. Yang pertama adalah ar-rabtu atau mengikat. Atau yang kemudian ada juga makna yang terkandung dalamnya itu adalah al-aqdahu atau sambungan. Kemudian ada juga kemudian ada juga arti yang terkandung dalamnya adalah al-ahudu atau janji. Jadi di dalam akad itu ada sesuatu yang mengikat, kemudian itu adalah menjambungkan antara dua bagian gitu ya, 2 pihak gitu disambungkan menjadi satu, dan ada janji di situ. Ada sesuatu yang diperjanjikan. Kalau dari sisi bahasa. Nah, kalau kita lihat, kalau dari sisi terminologi,
Kalau definisi akad menurut terminologi, yaitu perikatan ijab kabul yang dibenarkan oleh syarak. Syarak itu apa? Syarak itu syariat yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Jadi kalau dalam terminologi ada lagi di dalamnya tergandung adanya ridho. Ridho, birido ada kedua belah pihak. Kemudian berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak. Nah, ini mungkin contohnya yang paling gampang yang mungkin Akang Teteh juga familiar adalah dalam ijab kabul ya. Makanya kenapa kalau pernikahan itu dalam akad nikah itu ada ijab kabul, ada yang menyerahkan, ada kemudian yang menjawab gitu ya. Dan ini setelah terjadi ijab kabul maka ada pengaruh pada kedua belah pihak, ada hak dan kewajiban yang terjadi pada kedua belah pihak. Mungkin ini contohnya seperti itu. Kemudian terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum. Nah, kalau kita bicara akad, maka kita bicara tentang bahasa hukum. Jadi mohon bersabar gitu ya, Kang Teteh, kalau kita bicara fikih muamalah memang ini hukum gitu banyaknya ya, terminologi-terminologi hukum. Nah, kemudian definisi akad secara umum juga ada, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang berdasarkan keinginannya sendiri, ya, atau tasarruf, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, atau gadai. Nah, kemudian kalau kita lihat definisi akad secara khusus, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya. Kalau kita ambil contoh tadi akad nikah gitu ya, ijab kabul, maka setelah terjadinya ijab kabul ada ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya, itu berdampak pada pernikahan atau penyatuan kedua orang itu. Kemudian yang kedua, definisi akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syarak pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Jadi mohon maaf ini kalau terjemahannya agak kurang enakeun gitu ya, Akang Teteh, karena memang ini kan penerjemahan dari kitab ya, kadang-kadang ada sedikit pergeseran gitu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat apa aja sih rukun-rukun akad. Rukun itu apa sih? Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk suatu hal terlaksana gitu ya. Itu dia wajib ada. Maka rukun-rukun dari akad adalah adanya akid, ialah orang yang berakad. Jadi harus ada orang yang berakadnya, nggak bisa kita berakad dengan diri sendiri gitu. Ya. Kita harus berakad dengan pihak lain. Nah, pihak lain itu boleh masing-masing satu orang atau satu lawan banyakan atau banyakan lawan banyakan boleh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada ma'qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan. Jadi harus jelas yang diakadkan itu apa. Misalnya jual beli, saya jual beli sama Kang Mole gitu ya, sama Kang Rifka gitu. Itu harus jelas. Saya beli skop dari tokonya Kang Mole, jelas itu kan akadnya gitu. Saya beli skop. Itu kan bendanya jelas, pihaknya jelas, saya sama Kang Rifka, akadnya apa? Jual beli. Saya berikan uang, Kang Rifka kasih skop ke saya, gitu. Kemudian ada maudu al-akad, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, gitu. Nah ini juga penting karena kalau beda maksud bisa jadi beda lagi akadnya, ya. Contoh yang sudah kita bahas bulan lalu, kalau niatnya saya adalah meminjam uang kepada Kang Rifka, kemudian kita masuk dalam akadnya akad qard, maka Kang Rifka tidak boleh melebihkan kepada saya. Misalnya, saya perlu uang untuk nauzubillah min dzalik yang sakit atau apa. Kang Rifka mau nih meminjamkan kepada saya, maka akadnya adalah akad qard. Tidak boleh dilebihkan, saya pinjam 100, mengembalikan 100. Tapi kalau misalnya, Kang Rifka, saya tuh mau ini loh bikin usaha, tapi perlu modal gitu. Mau nggak minjemin? Aduh, kata Kang Rifka, ini tujuannya buat apa nih? Komersial gitu kan, untuk bikin usaha. Bener Kang gitu. Kalau gitu kita gimana kalau kita akadnya syirkah aja, kita berserikat gitu. Gimana kalau akadnya kita mudorobah aja? Kang Rifka jadi mudorib, Kang Rifka jadi sahibul mal, saya jadi mudorib. Modalnya dari Kang Rifka, saya penyelenggara yang pelaksananya, nanti kita bagi hasil. Gimana kalau gitu? Nah, ini memang
Ini yang dimaksud dengan tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Jadi harus jelas gitu ya. Kenapa Islam tuh harus jelas banget? Yaitu karena beda tujuan atau maksud, maka bisa boleh jadi beda akad. Kalau salah akad malah nanti jadinya melanggar gitu ya. Nah, kemudian adanya siqot al-akad atau ijab kabul gitu ya. Kalau mungkin Akang Teteh mah familiarnya sama siqot taklid ya yang setelah nikah itu. Masih ingat nggak? Akang Teteh udah lama ya nggak inget. Jadi bahwa ada apa namanya ijab kabul. Jadi dijelaskan misalnya Kang Rifka, saya beli ini ya sekop. Harganya kita sudah sepakat segini ya Kang. Oke, saya kasih uangnya. Habis itu Kang Rifka bilang oke, Feb nampi ya ini uangnya, ya barang nak. Nah gitu ada kayak gitu, ya. Jadi harus ada sigot al-akad. Tapi sigot al-akad ini macam-macam ya. Ada yang tertulis, ada yang lisan, ada yang bisa dengan isyarah, gitu ya. Tapi kita tidak jelaskan pada saat ini ya. Kalau dijelaskan banyak banget, gitu. Kemudian lanjut ke syarat-syarat akad. Syarat umumnya yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad itu cakap bertindak. Artinya dia akli, dia berakal. Jadi misalnya tidak boleh kita melakukan akad dengan anak yang belum akil balik gitu. Atau dengan orang yang sudah akil balik tapi dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Atau misalnya orang udah akil balik, sehat walafiat, tapi kita tahu kalau kita berakad dengan dia itu dia akan misalnya memboroskan hartanya. Nah, itu juga untuk beberapa sebagian ulama kita tidak boleh melakukan akad dengan dia gitu karena dianggapnya dia itu tidak capable untuk melakukan akad. Tidak cukup pengetahuan atau tidak cukup capable untuk melakukan akad tersebut. Kemudian yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Jadi misalnya yang kita jual beli nih, maka si objek jual belinya itu harus bisa diperjualbelikan gitu. Ya, harus bisa diperjualbelikan. Harus jelas underlying assetnya itu apa kalau bahasa keuangannya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga akadnya itu harus diizinkan oleh syariat dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya. Jadi dalam misalnya jual beli itu ada syarat-syaratnya juga. Kalau kita bicara jual beli ya, kalau akad kan banyak macam-macam. Jadi akad dalam jual beli itu ada juga misalnya tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram. Karena barang yang dikonsumsi itu juga haram untuk diperjualbelikan bagi seorang muslim. Itu ada aturannya. Jadi harus akad itu diizinkan oleh akadnya sendiri harus diizinkan, objeknya harus bisa menerima hukumnya, kemudian objeknya juga harus objek yang halal dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya. Tapi jangan salah, orang yang mempunyai hak untuk melakukannya belum tentu pemilik. Bisa aja misalnya Kang Rifka mewakalahkan atau mewakilkan kepada saya, Feb, saya teh punya mobil ya, pengen dijual, tapi kalau disimpan di rumah teh herin gitu. Bisa nggak, Febi tolong jualin? Nanti titip di tempat Febi, boleh Kang? Nah itu kan berarti diwakalahkan. Saya bukan pemilik, tapi saya diberikan hak oleh Kang Rifka sebagai pemilik untuk menjualkan. Nah gitu ya, itu harus jelas. Kemudian nah ini tidak melakukan akad yang dilarang oleh syara. Nah ini tadi kan akadnya juga nggak boleh dilarang, objeknya harus objek halal. Kemudian orang yang melakukan harus punya hak. Kemudian akad tersebut harus menimbulkan faedah atau maslahat. Jadi harus bermanfaat gitu akadnya, nggak boleh akadnya justru menimbulkan mudorot atau akadnya kemudian sia-sia, itu nggak boleh gitu. Kemudian orang yang berijab tidak mencabut ijabnya sebelum qabul. Nah, ini mungkin contoh yang paling jelas lagi kalau ijab kabul akad nikah ya. Kenapa kemudian serius banget tuh harus nyambung gitu ya, harus nyambung. Kenapa? Karena kalau nggak nyambung, ada kemungkinan orang yang sudah melakukan ijab itu mencabut ijabnya. Kalau dia mencabut ijabnya maka batal itu perjanjian atau akad itu batal. Ya, jadi kenapa kan kalau akad nikah kedah nyambung gitu. Nah, ini adalah untuk menegakkan gitu ya bahwa syarat-syarat daripada akad ini gitu. Kemudian nah ini yang terakhir ijab dan qabul harus bersambung. Jadi nggak boleh misalnya ijab sekarang gitu ya, nanti lama lagi atau sampai menimbulkan keraguan-raguan ini ijabnya terus apa enggak. Tapi selama orang itu tidak mencabut ijabnya sebenarnya perjanjiannya itu atau akadnya tidak batal. Tapi kalau dia mencabut ijabnya di antara sebelum qabul maka akad tersebut batal jadinya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian 2 ya, Akang Teteh. Akad-akad dalam muamalah.
Jadi akad-akad dalam muamalah itu banyak sekali ya. Tapi kita mau ingat dulu nih pelajaran kita bulan lalu tentang akad-akad rumus awal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Am juga, rumus dasar dari fikih muamalah. Rumus dasarnya adalah hukum asal dari muamalah itu adalah semua diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang. Al aslu fi muamalati ila ayadulla dalilu ala tahrimiha gitu ya. Jadi ini redaksinya agak berbeda tapi maksudnya sama gitu ya. Nah, jadi ini kita ingat-ingat lagi ini karena memang dalam memahami fikih muamalah itu kita perlu keluasan ya, kalau bahasa sekarang itu agak lemes gitu, agak santuy gitu ya. Jangan dikit-dikit tanya dalilnya apa. Kalau ibadah pasti kita harus tanya dalilnya apa. Karena tanpa dalil ibadah kita tidak sah gitu. Tapi kalau muamalah yang harus kita tanyakan itu ada tidak hal yang melarang. Kalau tidak ada yang melarang maka itu diperbolehkan gitu menurut syariat. Nah, kalau bulan lalu kita tuh tahu dua ya hal-hal yang berhubungan dengan fikih muamalah. Satu adalah yang tadi itu hukum asal al-aslu fi muamalati. Kemudian yang kedua adalah larangan riba karena bulan lalu kita berbicara tentang riba. Nah, tetapi kaidah dan prinsip dasar muamalah itu ada banyak, ada beberapa. Itu yang pertama yang sudah kita pelajari bulan lalu, hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua adalah hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal. Ya, ini nanti sekarang kita cerna aja dulu, kita terima aja dulu, nanti mungkin satu-satu dalam perjalanan kita akan bahas. Kemudian larangan berbuat zolim. Dalam bermuamalah tidak boleh berbuat zolim, tidak boleh membuat mudorot, dan harus mengedepankan maslahat. Yang keempat larangan riba, ini sudah kita pelajari ya bulan lalu tentang riba. Kemudian larangan maisir. Maisir itu apa? Spekulasi serupa judi gitu ya. Itu tidak boleh. Kemudian jujur dan dapat dipercaya atau amanah. Nah, kemudian ini yang terakhir ini yang harus diperhatikan tentang sad al-zariyah, bahwa dalam bermuamalah itu tidak boleh menjadi perantaraan bagi kerugian atau kemudaratan. Jadi misalnya saya bermuamalah dengan Kang Rifka atau Kang Rifka ini bermuamalah dengan saya gitu ya. Kang Rifka di tokonya ada golok enggak gitu? Ada, saya boleh ya beli golok gitu. Kang Rifka tanya buat apa Mom beli golok? Ah pokoknya lagi marah saya teh sama orang teh, lagi emosi saya. Nah itu Kang Rifka berhak tidak menjual barang itu kepada saya karena ada kecurigaan kuat bahwa kalau dijual itu golok kepada saya, nauzubillah min zalik gitu ya, akan menjadi perantara bagi kemudorotan. Nah, ini juga yang harus diperhatikan gitu dalam kita bermuamalah. Ya, jadi Islam itu sangat hati-hati sekali, gitu, sangat hati-hati sekali. Ini yang kita bicarakan sekarang ini hanya permukaannya aja, tapi kalau sudah masuk ke dalamnya, masya Allah, gitu ya, sangat indah sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke klasifikasi atau pembagian akad menurut rumpunnya. Jadi kalau dalam fikih muamalah, itu dalam muamalah maliyah terutama, gitu ya, itu ada rumpun-rumpun akad. Ada 4 rumpun akad besar. Yang pertama yaitu akad rumpun jual beli. Jadi semua akad-akad yang berhubungan dengan jual beli. Kemudian akad rumpun ijaroh. Ijaroh itu sewa, ya bisa diartikan sewa, bisa diartikan dengan upah, tapi sebenarnya kalau definisinya itu adalah jual beli manfaat untuk masa tertentu. Ya kayak kita misalnya saya menyewa rumahnya Kang Rifka. Itu kan saya sebenarnya membeli manfaat tinggal di rumah Kang Rifka untuk jangka waktu tertentu. Maka disebut akad sewa atau ijaroh gitu ya. Kemudian akad rumpun bagi hasil. Tadi seperti contoh yang tadi, saya mau bikin usaha, Kang Rifka kasih modal, maka itu menjadi akad mudorobah atau akad syirkah gitu ya. Kemudian akad rumpun tabaruat atau akad sosial. Jadi kalau dalam fikih muamalah itu ada akad komersial, ya tijari disebutnya, ada akad sosial, akad tabaruat, gitu ya. Jadi dipisahkan. Kalau akad sosial nggak boleh jadi akad komersial, tapi akad komersial boleh jadi akad sosial. Contoh, misalnya saya syirkah nih sama Kang Rifka. Kang Rifka udah kasih modal ke saya yang menjalankan. Kemudian di tengah jalan itu ada force majeure gitu ya. Force majeure misalnya kejadian yang sangat luar biasa.
boleh nggak Kang Rifka kemudian udahlah Feb kalau gitu saya sedekahkanlah sudah bagian modal saya gitu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Karena dari tijari ke tabaru, dari akad komersial ke non komersial, ya. Tapi kalau misalnya gini, kebalikan gitu ya, kayak tadi. Awalnya akadnya adalah qard gitu. Awalnya qard gini. Terus abis itu tiba-tiba Kang Rifka berubah pikiran gitu. Kalau gitu mah saya nggak mau akad qard lah gitu, ganti aja jadi akad yang komersil gitu. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati, betul-betul dijaga sekali kalau dalam Islam. Nah, sekarang kita lihat, kan tadi saya bilang banyak ya. Saya bilang banyak ya akad-akad menurut rukunnya itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja tuh ini teh di dalam masing-masing rumpun gitu ya, di dalam masing-masing rumpun. Malam ini kita adalah untuk mengenal. Jadi saya tampilkan nih semua akad-akadnya, tapi nanti kita akan bahas yang memang hanya familiar dan banyak sekali digunakan. Tapi yang penting biar Akang Teteh familiar dulu. Jadi kalau dengar, oh udah tahu lah, udah pernah dengar atau sudah pernah sedikit mempelajari gitu ya. Atau mungkin ada di antara Akang Teteh juga yang memang sudah mendalami sekali gitu ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Yang pertama kalau rumpun jual beli atau bai itu ada jual beli, ada bai al-muqayyadah, ada sorf, ada istisna, ada murabahah, ada tauliyah, ada waidiyah, ada bai al-wafa, ada salam paralel. Nah, ini akad-akadnya. Kalau di rumpun ijaroh, itu ada ijaroh, kafalah, hiwalah, rahan. Rahan itu gadai, kemudian ada wakalah. Di rumpun bagi hasil, itu ada syirkah, ada mudorobah, ada muzoraah, ada musakkah. Ya. Kemudian, nah ini di rumpun tabaruat, ini menarik ya. Banyak juga ternyata ini tuh akadnya. Ada iarah, ada hibah, wadiyah, qismah, sulh, tahkim, muhorajah, qard, umari, muwalah, ikolah, dan wisoyah. Nah, tapi mungkin ya kalau di antara Kang Teteh yang paling akrab nih di rumpun tabaruat tuh hibah gitu ya, sama wisoyah. Wisoyah itu wasiat gitu ya. Baik. Nah, kenapa sih gitu ini akadnya banyak-banyak amat gitu kan? Kenapa harus ada sebanyak ini akad? Diperinci gitu ya, kemudian di apa? Di betul-betul didetailkan kenapa gitu ya, kalau kita bertanya ini kok ribet banget gitu ya, di Al-Qur'an itu harus sampai Allah itu menurunkan hukum sampai sedemikian detailnya. Nah, ini kita akan kembali ke Quran surat An-Nisa ayat 29 ya. Ini merupakan salah satu ayat yang menerangkan, salah satunya ya, karena banyak banget ayat yang menerangkan tentang hikmah akad ini. Jadi salah satunya adalah Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali ya, ila antakuna ya, kecuali dalam perdagangan tijarotan ya, yang berlaku atas dasar suka sama suka antara minkum. Kemudian sambungannya adalah wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Kemudian lanjutannya innallaha kana bikum rahiman. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini tadi kalau kita lihat sedikit lah ya tafsir dari ayat ini, kalau kita lihat tafsir Al-Munir dari Wahbah Zuhaili, ini sebenarnya adalah ayat yang betul-betul menekankan bahwa kita itu jangan sampai saling memakan harta di antara kita itu dengan jalan yang batil. Ya, karena kalau udah urusannya dengan harta, Akang Teteh juga pasti pernah mengalami ya, nggak ada saudara, nggak ada temen ya, Akang Teteh ya kadang-kadang gitu. Jadi ini peringatan wahai orang-orang beriman. Jadi kalau kamu beriman, kamu tidak akan memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil gitu. Nah, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu ya. Jadi perdagangan juga harus dasar suka sama suka. Kemudian ini ada
larangan yang keras sekali, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Kalau menurut tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili ada dua arti, yang satu tekstual, kontekstual. Yang tekstual yang pertama adalah memang larangan untuk membunuh diri kita sendiri, karena membunuh diri adalah perbuatan yang sangat berdosa. Tapi kalau yang kontekstualnya adalah ini berkaitan bahwa kita itu jangan sampai saling menzolimi, karena kalau kita saling memakan harta sesama dengan batil, itu efeknya kadang-kadang sangat besar. Ada orang yang kemudian karena dia dizolimi, ya dicurangi gitu oleh seseorang lain dalam hal harta, jadi sakit, ada yang sampai hilang ingatan, ada yang keluarganya hancur dan lain-lain, gitu kan. Ada juga kita pernah dengar berita mungkin Akang Teteh yang kemudian berakad kredit gitu ya dengan bank, tidak bisa membayar sampai rumahnya diambil dan lain-lain sebagainya. Jadi ini betul-betul Quran itu visioner. Jadi kalau akadnya nggak benar gitu, ini pasti ujung-ujungnya kita akan saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil gitu. Maka akadnya harus dibenerin, harus dibetulkan akadnya. Dan kalau kita zolim sama orang lain, sebenarnya itu juga kita zolim kepada diri sendiri, saling membunuh gitu. Jangan sampai kita saling membunuh sebagian dengan sebagian yang lain. Ini mungkin sedikit kalau dari tafsir Al-Munir gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian ketiga, beberapa akad dalam muamalah yang sering digunakan dan aplikasinya. Nah, mungkin sebenarnya Akang Teteh sudah tahu ya beberapa akad, bahkan sudah menggunakan gitu. Tapi malam ini baru nih kelihatan mungkin gambaran keseluruhannya gitu ya. Nah, yang pertama yang paling sering digunakan juga di lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah, atau tepatnya bai al-murabahah, karena akad murabahah ini kan masuk ke rumpun jual beli ya. Nah, apa akad murabahah ini? Adalah akad jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang diketahui. Jadi kalau simpelnya akad murabahah ini jual beli dengan margin yang diketahui oleh kedua belah pihak. Gitu. Nah, disebut juga sebagai jual beli dengan margin yang diketahui oleh kedua belah pihak ya, tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Aplikasi yang paling sering dilakukan berdasarkan akad murabahah ini adalah pembelian barang-barang, baik itu berupa barang investasi maupun aset. Nah, salah satu contoh produk keuangan syariah dengan akad murabahah adalah pembiayaan pembelian properti gitu ya. Jadi kalau di yang konvennya itu KPR, kalau di syariahnya itu pembiayaan untuk pembelian properti. Nah, sebenarnya ini caranya bagaimana sih? Sederhana ya contoh aplikasinya. Jadi kalau dalam pembiayaan pembelian properti syariah, maka yang terjadi adalah ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah jual beli. Jadi sebenarnya basicnya adalah jual beli. Jual beli antara bank dan perusahaan properti. Bank membeli properti tersebut. Kemudian properti tersebut dijual kembali. Yang tadi sudah dibeli oleh bank, kemudian dijual kepada nasabah. Nah, harga jual kepada nasabah dari properti tersebut itu di dalamnya sudah mengandung margin atau keuntungan bagi bank. Dan nasabah tahu itu. Jadi kalau dalam murabahah tidak ada kewajiban untuk bilang bahwa ini harga pokok saya segini. Kalau bank mau bilang boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi dia sudah mengatakan bahwa ini saya jual dengan kamu sekian karena di dalamnya sudah ada margin dari saya. Boleh tidak tawar-menawar? Boleh. Sudah ada yang pernah coba murabahah sama bank, tapi dia tawar-menawar. Karena itu dibenarkan oleh akad. Ya, oleh akadnya dibenarkan. Jadi ini seperti ini. Jadi kalau misalnya kita beli rumah pakai pembiayaan syariah, itu sebenarnya bank membeli rumah itu, kemudian bank itu menjual kembali kepada kita dengan margin. Jadi nanti dia akan jual kepada kita dibagi sekian waktu. Ya, sekian waktu kita mencicil, maka akan jatuhlah cicilannya per bulan berapa. Makanya kalau misalnya kita pembiayaan properti di bank syariah, itu biasanya cicilannya tetap sampai nanti terakhir. Itu ada satu macam-macam sih skemanya ya, tapi biasanya yang skema yang paling umum itu yang sama sampai akhir. Beda kalau kita di bank konvensional gitu. Dan kalau di bank syariah, kita tuh dari awal sudah tahu barang yang kita beli ini adalah rumah. Akad kita adalah akad jual beli, bukan akad pinjam uang. Akad kita akad jual beli. Saya beli rumah dari bank. Bank menjual kepada saya dengan margin.
Nah, sehingga dibagi aja nanti berapa waktunya, segitulah saya mencicil. Jadi sebenarnya bagi nasabah itu lebih pasti bahwa saya itu beli barang dengan harga sekian. Beda dengan kita di bank konvensional. Biasanya akadnya adalah akad kredit. Kredit itu apa sih? Pinjam meminjam. Walaupun memang penggunaannya adalah untuk mencicil rumah, gitu ya. Tapi kita itu di awal tidak tahu. Nanti sampai akhir itu saya bayar berapa. Kita itu kalau mencicil KPR, kita baru tahu kita bayar berapa itu di akhir nanti. Jadi dan bank punya kebebasan gitu untuk menaikkan atau menurunkan cicilan berdasarkan suku bunga kan, acuan suku bunga acuan gitu sepertinya. Jadi kalau untuk yang syariah ini lebih fair. Akadnya jelas, jual beli, harganya berapa? Jelas di depan. Habis itu cicilannya tetap sekian. Jadi kita dalam mengatur keuangan juga kita lebih enak, nggak deg-degan. Kalau suku bunga naik, kita deg-degan nih, aduh cicilan naik gitu kan. Dan kadang-kadang kalaupun suku bunga turun, itu penyesuaiannya tidak akan secepat kalau misalnya naiknya. Kalau naiknya cepat biasanya. Nah, kemudian ini ke skemanya ada ya teknisnya seperti ini. Jadi kalau ada kebutuhan dari nasabah ini ingin membeli sesuatu, maka dia akan datang ke bank dengan mengatakan maksudnya, tujuannya, kemudian kalau bank memang tertarik akan terjadi proses negosiasi dan pemenuhan syarat-syarat. Kemudian akan ada akad jual beli gitu ya, sebentar ini saya tidak kelihatan. Nah, kemudian yang terjadi adalah bank membeli barang ke supplier. Jadi kalau tadi bank beli ke perusahaan properti. Kemudian akan terjadi akad jual beli lagi antara bank dengan nasabah. Kemudian kalau sudah terjadi ini di sini dia akan deliver barangnya kepada nasabah. Dia akan terima dokumen, barang dan lain-lain. Baru kemudian akan diakhiri dengan proses mencicil. Jadi sederhananya seperti itu kalau untuk akad murabahah. Nah, kemudian ini ada akad lagi nih yang mungkin cukup familiar ya untuk kita, yaitu wakalah bil ujroh. Ini kalau namanya kayaknya asing, tapi kalau misalnya nanti Akang Teteh melihat aplikasinya mungkin, oh iya ya kayaknya udah pernah gitu. Wakalah yaitu akad di mana salah satu pihak memberikan kewenangannya kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama dirinya. Kayak tadi contohnya, Kang Rifka punya mobil pengen dijual, tapi kemudian mewakalahkan kepada saya, Feb tolong jualin. Nah itu mewakalahkan. Nanti tergantung, misalnya Kang Rifka akan memberikan ujroh kepada saya. Feb kalau misalnya laku, saya kasihlah Febi ujroh sekian rupiah nominalnya. Nah itu artinya wakalah bil ujroh. Gitu ya. Nah, pihak yang memberikan wewenang itu dinamakan muwakil. Jadi Kang Rifka adalah muwakil, sedang orang yang menerima kewenangan dinamakan wakil. Saya jadi wakil. Dan perkara yang diwakilkan dinamakan muwakal bih. Jadi perkaranya apa? Oh, mewakalahkan mobil. Nah, kalau wakalah bil ujroh adalah jenis akad di mana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa. Dan atas wakalah tersebut, penerima kuasa akan menerima ujroh atau upah. Nah, aplikasinya apa nih contohnya? Nih, mungkin kalau Akang Teteh yang punya reksadana gitu ya, pasti akan sedikit familiar ya dengan ini. Pada saat kita menyetorkan dana untuk dikelola oleh manajer investasi, maka sebenarnya itu kita mewakalahkan kepada dia. Jadi dalam pengelolaan reksadana, investor mewakilkan atau wakalah kepada manajer investasi untuk mengelola dana dari investor dengan keahlian dari manajer investasi. Untuk jasa pengelolaan reksadana tersebut, di mana manajer investasi adalah wakil, maka manajer investasi berhak untuk menerima upah atau ujrah yang terminologinya adalah manajemen fee. Nah, jadi mungkin ini cukup familiar ya bagi Akang Teteh yang punya investasi reksadana. Kemudian ini skemanya. Jadi dari investor menguasakan atau mewakilkan kepada manajer investasi. Ini ada kontrak investasi kolektifnya, kemudian manajer investasi bank kastodian di pihak ini. Kemudian manajer investasi akan menginvestasikan ke saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, macam-macam. Dan untuk jasanya ini, dia akan diberikan fee atau ujroh dari investor yang disebut sebagai manajemen fee. Nah, yang ketiga yang mungkin familiar juga untuk Akang Teteh ini dari rumpun akad tabaruat.
ya, atau akad sosial, akad hibah. Hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun. Jadi ini hibah tuh betul-betul dibulet-bulet dikasih kepada seseorang, tapi syaratnya yang ngasihnya harus hidup, gitu. Harus masih hidup baru ngasih, baru boleh disebut hibah. Kalau sudah meninggal lain lagi ceritanya, dia jadi waris. Nah, contoh aplikasi ini hibah aset dari orang tua kepada anak. Jadi, hibah dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak, ya. Dan ini istimewanya hibah itu boleh kepada anak kandung ahli waris, ya. Jadi ahli waris ini jangan dikacaukan dengan akad waris ya, tapi anak kandung yang berdasarkan hubungan darah, hibah juga boleh dilakukan kepada anak yang bukan berhubungan darah selama orang yang memberikan itu masih hidup. Jadi kepada anak kandung maupun ke anak sambung itu boleh lakukan hibah, tapi kalau masih hidup yang memberikannya. Kalau nanti sudah meninggal maka aturannya berubah menjadi aturan waris. Kemudian jumlah dan jenis harta yang dihibahkan itu tidak dibatasi, bebas boleh ngasih apa aja. Dan dia tidak dibatasi dengan aturan waris gitu ya. Tidak ada tuh aturan 2:1 dan lain-lain dalam hibah, nggak ada. Ya, karena harta yang diberikan saat masih hidup belum terkena hukum waris. Nah, mungkin itu adalah 3 contoh ya dari akad-akad yang mungkin sudah familiar bagi Akang Teteh, sudah pernah digunakan, tapi sekarang mungkin bisa mungkin lebih menyadari lagi, oh ternyata itu adalah akad-akad yang terdapat dalam fikih muamalah gitu ya. Dan terutama memang kalau kita berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, maka sudah pasti kita akan banyak berurusan dengan akad-akad ini. Nah, untuk penutup daripada uraian saya malam ini mungkin sedikit motivasi untuk kita juga. Kalau kita melihat dari bulan lalu sampai bulan sekarang, memang kan bahasannya tentang fikih muamalah dan ini sangat luas sekali pembahasannya. Dan mudah-mudahan dengan mengetahui sedikit ini bisa menjadi pemantik bagi Akang Teteh semua untuk tahu lebih dalam lagi. Karena untuk mengetahui ilmu agama itu sebenarnya adalah fardu ain bagi kita semua. Jadi apapun kita secara profesional, maka tidak menggugurkan kewajiban kita untuk belajar tentang ilmu agama. Nah, tetapi kita juga harus ingat bahwa menuntut ilmu juga itu sangat dianjurkan oleh Islam, bahkan ada hadis riwayat Muslim bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita menjadi para makhluk Allah yang menuntut ilmu, senantiasa belajar, terutama juga ilmu-ilmu agama, juga ilmu-ilmu lain yang bermaslahat bagi umat, sehingga itu insya Allah akan memudahkan jalan bagi kita untuk menuju surga. Nah, terima kasih Akang Teteh sekalian. Saya kembalikan lagi ke Kang Rifka. Terima kasih. Amin, 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 ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira, Bu Febi. Langsung aja ke Pak Am. Ada pertanyaan ini kelihatannya ya, Bu Febi? Iya, iya. Bisa tolong dibantu untuk jawab. Baik, oke. Ini ada pertanyaan ya dari Teh Mary, ya. Teh Mary. Ada pertanyaan, Bu. Dari Teh Mary, ini jawab dulu ya. Secara cicilan memang tetap dari awal sampai akhir. Tapi kalau tadi Ibu sampaikan, tinggal dibagi aja berapa lama cicilannya. Secara asumsi kita pahami pokok dan margin sama-sama dibagi sesuai berapa lama cicilan. Tapi pada kenyataannya porsi margin tetap di awal lebih tinggi dari pokok. Sistem tetap anuitas bagaimana ya Bu? Nah sebenarnya gini Teh, ini saya nggak jelas ya, maksudnya kurang jelas waktu itu pokok produk yang pernah Teteh alami ini seperti apa. Karena dalam akad murabahah, atau misalnya gini, dalam akad pembelian properti itu alternatifnya banyak. Bisa pakai akad murabahah yang seperti tadi yang kita sudah uraikan. Bisa pakai IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, bisa pakai itu gitu ya. Dan bisa pakai beberapa akad yang lainnya. Jadi ini tergantung, saya belum bisa memberikan komentar banyak gitu ya. Tergantung pengalaman Teteh ini waktu itu akadnya kalau boleh dilihat ya di dokumen akadnya itu menggunakan akad apa
gitu. Yang memang yang kita jelaskan malam ini memang sangat boleh dikatakan oversimplistik gitu ya, hanya untuk pengenalan dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita sedikit-sedikit nanti akan lebih dalam lagi gitu untuk melihat, malam ini kita nggak bahas fatwanya, kita nggak bahas apa, kita baru belajar basic-basicnya dulu. Oh, katanya pakai murabahah ya? Pakai akad murabahah ya, Teh? Oke. Nah, kembali kalau akad murabahah, maka prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, Teh Mary ya, prinsipnya seperti yang tadi. Tapi nanti coba kita lihat lagi di dokumennya, di dokumen akadnya. Ya Teh, saya nggak bisa terlalu banyak komen ya, karena kalau misalnya sudah sampai kepada dokumen akad dan lain-lain, kita harus lihat ininya dulu, lihat betul-betul persisnya seperti apa. Demikian ya Teh, mohon maaf kalau tidak bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Oke, begitu kurang lebih jawabannya. Oke. Oke, terima kasih Bu Febi. Kita kembali ke Pak Am, mungkin bisa sedikit. Ya, terima kasih Bu Febi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ini jadi clear ya. Seringkali Bu Febi yang sering sekali gitu. Setelah saya hitung-hitung nggak ada bedanya. Beli rumah pakai bank syariah dan konvek. Ternyata tadi Bu Febi sudah menjelaskan prosesnya ya. Jadi penentunya itu di akad ya Bu Febi ya. Betul Pak. Jadi bukan di besarnya cicilan. Nah, besarnya cicilan boleh jadi sama, boleh jadi. Nah, tetapi pertama kalau di syariat itu kepastiannya itu. Kalau saya nyicil 5 juta, ya 5 juta sampai tamat dan harganya itu berapa gitu. Iya. Kalau yang konvensional misalnya saya beli mobil 100 juta ya 3 tahun. Saya kan tahu harga mobil 100 juta. Tapi setelah saya cicil dihitung-hitung, geningan 170 juta gitu ya. Ya nggak, kalau konvensional gitu ya. Iya. Tapi Iya. kalau syariah saya beli mobil harganya ya kalau cash memang 100 juta. Tapi masalahnya saya kredit. Jadi dari awal tuh saya tahu bahwa mobil itu saya beli dari secara syariah itu 170 juta. Jadi memang ada kepastian bahwa harganya itu 170 juta. Bank tuh menjual ke saya 170 juta. Nah, kalau yang konvensional seolah-olah 100 juta gitu. Saya bayar DP, saya bayar cicilannya 75 juta. Tapi setelah dihitung-hitung, baru ketahuan ternyata geningan. Nah gitu. Itu juga merupakan perbedaan ya Bu Febi ya. Betul nggak sih? Iya, betul Pak Am. Jadi kalau dengan skema syariah gitu, kita tahu, kita kan akadnya jelas jual beli. Harganya berapa? Jelas kita tahu gitu. Margin yang diambil bank pun sebenarnya kita boleh tahu gitu. Dan boleh nawar Pak Am misalnya nih. Oke, kita akadnya murabahah ya sekian nawar gitu. sugante itu kayak nawar. Kenging Pak Am, kedana. Kenging. Dan itu harus dihargai oleh bank. Tidak boleh ditolak. Karena kan jual beli Pak Am, dalam jual beli itu kan tawar menawar biasa. Tawar menawar. Boleh tawar menawar dalam akad syariatnya boleh gitu. Jadi kan tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, kalau di dalam bank syariah misalnya gini Bu, kalau di konvensional karena saya dianggap tidak kuat membayar, Iya. Itu kan diambil ya sama bank. Betul. Nah, kalau di bank syariah saya tidak kuat membayar gitu. Itu bagaimana biasanya solusinya? Jadi dalam akad murabahah itu boleh Pak Am ada jaminan. Jaminan itu boleh barang yang bersangkutan atau harta yang lain. Dan itu boleh gitu. Tapi kalau di syariah itu memang betul-betul eksekusi daripada si jaminan itu adalah betul-betul kalau misalnya tidak terdapat itikat baik. Kalau misalnya ada indikasi perbuatan zolim daripada orang yang
berakad murabahah itu. Kalaupun misalnya nanti jaminan itu harus dieksekusi, maka yang menjadi perbedaan adalah yang diambil oleh bank hanya yang memang jadi hak dia, gitu. Hanya menjadi hak dia. Sementara kalaupun ada kelebihan dari lelang, penjualan dan lain-lain itu dikembalikan sebenarnya kepada pemiliknya, kepada orang yang berakad itu. Dan alhamdulillah nih sekarang kemarin kita Ijtima Sanawi Pak Aam DPS Indonesia, ternyata sudah ada bank konvensional yang meniru itu pada saat eksekusi sita jaminannya. Jadi yang diambil oleh bank hanya yang memang hak dia saja gitu. Sisanya kalau ada lebih, namanya lelang ya, bisa lebih bagus ataupun lebih jelek gitu daripada harga hutang yang dia punya. Pada saat memang misalnya eksekusi jaminannya itu contoh 1 miliar, sementara kewajiban dia itu kepada bank cuma 800, maka yang 200 itu diberikan kepada nasabah. Ternyata sudah ada yang meniru bank konvensional juga seperti itu. Ya. Oke, begitu. Emang sebelumnya kalau boleh tahu bank konvensional tidak seperti itu mungkin ya? Enggak, Kang. Oh. Enggak, diambil aja semuanya gitu ya? Iya, pokoknya kalau udah masuk sita jaminan dia, udah aja. Selesai. Jadi kebanyakan seperti itu tidak ya. diperhitungkan ya yang kita beli itu. Jadi dalam sistem syariah juga dalam transaksi atau akad-akad syariah itu konsepnya tuh real cost betul-betul. Contoh misalnya saya sedang mencicil kepada bank syariah, tapi kemudian saya itu terlambat untuk membayar. Kemudian bank itu harus menagih kepada saya. Boleh tidak bank itu mengenakan biaya kepada saya? Boleh. Asal itu real, misalnya orang bank harus datang ke rumah saya untuk nagih. Nah, itu ongkos transportnya boleh itu. Jadikan biaya. Itu. Ada juga konsep takzir dan takwid gitu ya, Pak Am, tapi kita tidak akan jelaskan di sini, kita bertahap dulu di real cost gitu. Jadi boleh tidak di bank itu men-charge untuk biaya penagihan? Boleh banget, asal itu adalah real cost gitu. Dalam hal denda juga adalah denda real cost. Kerugian, misalnya saya mangkir untuk mencicil, bank pasti rugi karena dia kan memang harus bergerak gitu kan uangnya. Kemudian saya akan didenda atau dikenakan takwid gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi harus dikenakan yang real kerugian bank itu berapa dengan saya tidak mencicil gitu. Jadi tidak boleh kerugian potensial atau potential loss gitu. Seperti itu Pak Am. Jadi memang kalau dibilang, kalau dari mata awam mungkin aduh ribet banget ya gitu. Tapi kan sebenarnya ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak sebenarnya. Karena ingat ayat yang tadi itu, jangan sampai kita saling mengambil harta itu dengan batil gitu. Ya. Jadi kalau diambil itu harus dengan hak, dengan cara yang halal. Itu Pak Am. Nah, teman-teman jelas sekarang ya. Perbedaannya clear. Kamari-kamari masa kami wae gitu. Kalau ditarik benang merahnya artinya kalau saya boleh lihat mungkin ini kejujuran ya, keterbukaan dari kedua belah pihak harus fair gitu, artinya mengambil harus jelas gitu, yang diambil juga jelas gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Prinsip adalah atau keadilan, kemudian prinsip keridoan, ridho birido dari kedua belah pihak, antara diminkum yang tadi. Ya, kemudian prinsip transparansi harus clear, ini teh apa, ini teh. Ya, benar. Transaksinya apa, objek transaksinya apa, kemudian yang menjadi kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi itu apa, gitu. Itu harus clear dari awal. Ya. Gitu. Karena kalau dilihat dulu Rasulullah juga kan pedagang ya. Betul. Dan ininya adalah
kejujuran Rasulullah. Betul. Jadi memang kalau yang akad-akad yang tadi saya sebutkan itu, apakah itu akad-akad semuanya yang ada setelah Islam datang? Tidak semuanya. Karena itu ada juga akad-akad yang sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Karena kan bangsa Arab itu adalah bangsa pedagang. Tetapi setelah Islam datang, Islam adalah menyempurnakan. Jadi untuk akad-akad yang memang tidak bisa seia sekata dan sejalan dengan syariat Islam, itu di drop gitu kan. Untuk akad-akad yang sebenarnya masih sejalan dengan syariat Islam diteruskan, atau untuk akad-akad yang masih bisa diperbaiki atau sedikit dimodifikasi dengan sesuai dengan syariat Islam, maka dimodifikasi dan bisa dilanjutkan. Seperti itu. Jadi kayak akad wakalah, hiwalah, itu sebenarnya akad yang sudah lama ada sebelum zaman Rasulullah. Ya, bahkan sistem hiwalah itu adalah sistem perbankan itu sebenarnya di zaman dulu ya, yang itu berdasarkan kepercayaan. Ya. Masuk juga hibah ya Bu ya. Hibah betul. Hibah itu kebiasaan, ya kalau kita sebut kebiasaan itu bagian dari kehidupan jahiliyah. Karena kita menyukai, walaupun itu bukan siapa-siapa gitu. Kan boleh hibah, apalagi ke anak, itu, apalagi ke yang bukan siapa-siapa, menghibahkan. Nah itu tuh karena orang jahiliyah dulu, teman-teman sekalian, perlu diingat juga, banyak juga orang dermawan gitu. Nyepeditan orang Sunda sebenarnya. Ini buka kartu. Jadi ini ada kebiasaan. Jadi kebiasaan jahiliyah dulu itu yang bagus-bagus nih. Menurut Sirah Ibnu Hisham, satu, mereka selalu ingin yang 100% halal kalau untuk ibadah. Kan mereka suka judi, suka apa yang mengandung unsur dosa tuh mereka tahu gitu. Tapi kalau untuk ibadah mah mereka yang halal. Kurang mah keur haji ge tidak korupsi. Sampai diampuni dosa kan parah kan gitu. Jahiliyahnya mereka lebih jahiliyah. Gitu. Nah, yoga. Jadi orang jahiliyah mah kalau untuk suatu yang sifatnya pengabdian, walaupun pengabdian mereka teh salah karena berhalanya. Tapi dari yang halal gitu. Nah, gitu. Satu itu tuh. Jadi kita perlu belajar sisi apa? Untuk ibadah mah cik atau tinu halal 100%. Yang kedua, mereka itu tipe orang yang kalau udah suka, walaupun itu orang lain, dia kasih hadiah gitu. Dan ada teman saya, adik angkatan gitu. Satu saat ada orang Arab ke Garut, ke Cipanas Garut. Beliau teh sholat. Teman saya teh adzan. Enakeun adzan teh. Enak. Langsung ditawaran. Sana kamu mau nggak ke Saudi? Udah, kamu di rumah saya saja. Disakolahkeun, di pasihan bumi. Tepira. Azan. Senang karena azannya. Jadi memang ada satu budaya yang turun-temurun dari mulai zaman jahiliyah dulu. Mereka itu muntas resep, masihan. Gitu. Saya pernah juga di pesawat pakai bisnis saya. Di sebelah saya tuh, wah, saya juga ada, walaupun awam bisa tahulah mana tas LV nu asli dan setengah asli dan anu 50 ribuan kan saya juga tahu ya gitu. Ya mah asli lah, LV nanti asli kan. Terus di bisnis pesawatnya tuh di bisnis dia cerita bahwa si majikannya itu jalmi bagur di pangadamalkeun bumi di Cianjur.
anakna sadayana dianggap anak angkat, jadi di aku anak disakolahkeun kan. Maksud saya bahwa hibah juga itu tradisi zaman dulu yang kemudian oleh Islam dinilai benar, dinilai baik, dan jadi adopsi begitu. Betul kata Bu Feby. Ada yang sebenarnya zaman dulu itu sudah ada, ya udah dikuatkan. Yang salah, yang ada unsur kezoliman dicoret. Nah, gitu. Jadi memang tujuannya maslahat maksudnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pengen tentu. Sanes tambihan ya sama nyari yosa atau maunya tuh nyari. Iya. Gitu teman-teman. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kelihatannya sudah tidak ada. Sedikit aja. Saya boleh bertanya? Oh, boleh Bu Diana. Ya, ini punten mungkin ke Pak Aam atau ke Teh Feby ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita pernah dengar ya ada bisnis langit, di mana ada kafe gitu, makan dan minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Saya pernah mendengar bahwa itu kurang tidak terlalu syariah gitu. Alasannya karena mungkin saja dari si penjual menginginkan si pembeli itu masa udah makan, ngopi gitu ya, ternyata hanya dibayar katakanlah 25.000. Padahal kalau dihitung semuanya itu mungkin sekitar 75.000 gitu. Nah, jadi karena mungkin ada ketidakikhlasan dari si penjual, itu bisa menjadi tidak syariah. Nah, menurut Pak Aam atau Teh Feby itu seperti apa ya? Karena banyak juga, bukan hanya 1-2, tapi saya nggak tahu, kalau saya ngelihatnya sih bagus ya, mungkin biar orang yang tidak mampu juga bisa menikmati di kafe tersebut, misalnya seperti itu. Tapi ada yang mengatakan itu nggak syariah gitu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Mangga. Bu Feby tah ada. Baik, Bu Diana ya, Teh Diana, terima kasih nih pertanyaannya. Memang saya juga pernah mendengar ya seperti itu. Cuma memang inilah keindahannya kalau kita berbicara di ranah fikih muamalah ya. Kalau misalnya, karena kan kita sama sekali nggak tahu nih ya, apa sih motivasi dari orang yang membuat kafe seperti itu. Kalau misalnya niatnya dia adalah bersedekah, gitu ya, tapi dengan cara seperti itu mungkin itu masih bisa untuk dikatakan bahwa ya dia sedekah. Tapi kalau kita bicaranya dari sisi bahwa oh enggak, dia bisnis beneran kok gitu ya, bisnis beneran dan lain-lain sebagainya. Boleh jadi pada pandangan sebagian orang maisir dan riba itu tadi. Nah, terutama kelihatannya mungkin yang terlihat oleh kasat mata ini ada kegororan, nggak jelas gitu kan. Makan apa, bayar berapa, kok semau-maunya gitu. Tetapi kalau dari sisi tabaru sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja gitu, seperti itu. Demikian mungkin jawabannya. Pak Am mungkin bisa menambahkan. Bu Feby dan teman-teman, pertama yang paling menentukan itu kan rumus al-umuru bima qasid. Yes. Maksudnya apa? Saya mah ini mah benar-benar tabaru. Tabaru itu bahasa Indonesianya apa? Beramal sosial lah gitu. Nah, supaya saya tidak minta-minta, nah saayanalah. Jadi misalnya saya modal 100.000 ya, sok we all you can eat, mayarna naon ari bahasa Indonesiana mayar saridona teh Inggrisna naon tah. Nah, jadi kalau sok
Ya, meureunnan all you can eat teh meureun bahasa Sundan mah sawargenanya, laras teh. Sawargena. Mayar sakahoyongna. Ya. Kalau diniatkan itu tabaru, bagian dari perbuatan amal soleh sosial, ya berarti kan saya sudah tidak berharap orang bayar berapa gitu. Tapi paling tidak dari yang bayar itu, oh tadinya modalnya 100, ternyata geningan 120. Nah, berarti kan balanyanya kan jadi 120. Oh, ternyata geningan 80, padahal modal 100. Ya saya tambahin lagi 20. Jadi kalau nawa itu nyata baru dari orang yang, nah, jadi justru yang menentukan tuh bukan orang yang makannya, tapi kita yang mengadakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisnis, tapi saya ridokan sekalipun orang itu temayar. Kan antarodin, Kang Ripka mayar 10.000 ridho, saya ge nampana 10.000 ridho, walaupun nu dimakan ku Kang Ripka teh atunya gembul 80.000. Ya kan? Kang Ripka teh makan teh 80.000, ngan mayar 10.000. Ari saya narido, terus apa yang masalah? Nah, jadi memang kalau ada yang bilang unsur goror segala macam, menurut saya perspektif orang luar melihat. Padahal hukumnya bukan perspektif orang luar. Orang yang melakukan itu gitu ya. Terus orang yang datang juga tidak merasa ditipu. Saya marido mayar sakit. Jadi hukumnya apa paham kuno seueur komentar. Jadi komentaran kan kita mah dikitu. Ada yang baik sedikit salah, ya salah we segala. Maksudnya ya saya juga. Jadi makanya gitu. Kalau menurut saya sih tidak ada masalah. Kalau orang bilang goror itu kan perspektif dia. Buat yang perspektif orang yang jualan nama itu masalah. Gitu. Saya marido, Kang Ripka mayar 10.000. Ganda aya ti Kang Yoga atau makan 10.000 mayarna 100.000. Nah, saya bilang, rezeki mah saling tutup ya, mun geus rezeki keur saya mah. Nah, kalaupun nawa itunya dagang kan nggak masalah sebenarnya. Iya. Wallahualam. Jadi ingat cerita Bapak yang suami istri yang nggak pernah bisa bareng umroh teh Pak? Jadi selalu nggak pernah bisa bareng orang yang mah. Anaknya. Cerita Pak, itu Pak. Oh iya. Iya, jadi ada orang yang kalau waktu umroh nggak bareng sama suaminya, istrinya dulu baru suaminya. Pas haji, ya kalau umroh mah masih bisa diterima lah, kadang-kadang sok itunya. Pas haji sama gitu, itu bareng. Nah biasa, Pak nah hanya haji gitu sarang. Juga nama ya masalah rumah tangga. Adek, saya tong suudon gitu. Bener Pak, begitu di sana. Nah ternyata istrinya itu kan duluan. Waktu di Arafah tuh nangis. Ustaz, boleh nggak sih saya minta kalau berpulang itu anak saya duluan. Akhirnya dia cerita, kenapa umroh nggak bareng, kenapa haji nggak bareng. Karena punya anak yang berkebutuhan khusus. Dan mereka sepakat tidak menyerahkan kepada siapapun, diurus oleh mereka. Jadi gantian. Nah, lalu mereka bermohon tuh, kebayang kalau saya duluan meninggal, suami saya dulu, terus anak saya diurus usaha. Bukan kalau dari luar mah orang teh suudon, ya. Padahal kalau dijalani mah ternyata mereka orang-orang yang sangat mulia. Tidak menyerahkan anaknya kepada siapapun kecuali diurus oleh tangan mereka sendiri. Dan anaknya 3, yang 1 baik-baik saja, yang 2 ya mengalami keterbelakangan, kebayang, kedua diurus. Kan itu luar biasa. Saya bilang itu pintu surga ibu, pintu surga bapak. Berjuanglah sesuai kadar ya. Bahwa kemudian berdoa seperti itu juga tidak dilarang karena kan bentuknya kasih sayang.
Wallahu a'lam. Begitu. Alam. Pak Arifka. Iya. Benang merahnya jadi do not judge ya Pak ya. Jangan menghakimi lah. Kita mah nggak pernah tahu niat itu. Ini juga Pak Arifka, Bu Febi nu SMA tadi teh aya ya teh nu ngejudge ya teh si bos naon. Aya ka cari cing. Kata saya mah cicing ya. Bu Sasa geus getek eta teh geus ngomong tapi moal lah. Tong rumah sakit itu, Bos. Ya dulu. Iya. Ya teman-teman sekalian, terima kasih Bu Ya. Febi terutama jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah kita mendapatkan hidangan ilmu yang begitu renyah ya, mudah dipahami, sekalipun basic kita boleh jadi bukan syariah, tapi dengan pemaparan yang mudah dicerna kita bisa mencernanya dengan baik. Semoga ini menjadi jariah untuk ibu dan keluarga. Amin. Dan kita semua insya Allah bisa mengamalkan fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah sekemampuan kamu. Berjuanglah untuk takwa kepada Allah sekemampuan kita. Kalau kita tidak bisa melaksanakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan. Lakukan saja yang bisa kita lakukan. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan secara utuh, lakukan ya kamu bisa. Nah, kalau tadi masalah muamalah yang memang sudah bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang belum bisa, ya Allah Maha tahu bahwa kita masih ada tahapan yang harus kita lewati. Karena diakui dalam urusan muamalah itu kan keterkaitannya sangat banyak gitu. Keterkaitan kita dengan orang lain, dengan lembaga, dengan macam-macam. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Tur nuhun, Pak. Terima kasih Bu Febi. Terima kasih Bu Febi, Pak. Nuhun. Jazakillah khair, Bu Febi, atur nuhun. Sami-sami, Dadah Teh semuanya. Diana. Saya pamit, Panginten. Ya, Ya, terima kasih. Biasa saya datang paling belakang, keluar paling duluan ya. Nggak apa-apa. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak.